misalkan ada teman difabel netra berjalan sendiri di jalan, mungkin mencari toko atau mencari warung mau belanja apa gitu, masyarakat kita masih cuek sih, belum yang care, maksudnya nyamperin mereka, tanya apa yang bisa dibantu. Teman-teman difabel jangan dibeda-bedakan lah, karena oke, memang kita berbeda tetapi kita mempunyai hak yang sama kan, seperti itu. Mungkin secara fisik mungkin kita berbeda, tetapi kami juga mempunyai nilai-nilai plus yang lain yang mungkin dari teman-teman atau dari masyarakat itu ada yang tidak punya yang apa yang kami punya. Jadi tolonglah berikan kami kesempatan, berikan kami ruang supaya kami bisa menunjukkan kalau kami ini bisa. Kalau kami nggak diberikan kesempatan, bagaimana bisa tahu kalau kami juga bisa melakukan apa yang seperti orang lain lakukan kan, kayak gitu. Bersuara, bercerita, berarti ini Senandika. Halo Sobat Vokasi semuanya, welcome back to Senandika. Nah Sobat Vokasi, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua tetap semangat dan sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Caya dari bidang Humas BEM Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan di episode kali ini, Senandika berkolaborasi dengan bidang sosial masyarakat BEM Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro untuk program Stories of Strange atau SOS. Di sini aku nggak sendirian aja loh, aku ditemenin sama teman aku, Ola. Halo teman-teman, kenalin nama aku Adelena Urayu, biasa dipanggil Ola. Aku dari bidang sosial masyarakat BEM Sekolah Vokasi. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih secara singkat apa itu SOS. Jadi, SOS ini Stories of Strange, yang dimana merupakan program kerja bidang sosial masyarakat BEM-SV yang sekarang juga sedang berkolaborasi dengan Humas itu sendiri. Nah, tujuan diadakan podcast ini untuk memberikan edukasi dan membuka ruang aspirasi untuk teman-teman difabel yang di dalam maupun di luar sekolah vokasi. Wah, keren banget ya. Terima kasih infonya, Ola. Kami juga nggak berdua doang nih, karena ada narasumber kita yang pastinya nggak kalah keren. Boleh untuk Mas Pram perkenalan diri? Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama aku Timotius Joko Pramono, biasanya dipanggil Pram begitu ya. Dan aku ketua dari Yayasan Difabel Hati Bapa di Kota Semarang. Jadi ini ada dua orang, saya pihak ketiga. Pihak ketiga itu kan yang tidak disukai orang ya. Iya, dan yayasan kita sendiri, kita memang fokus ke pemberdayaan teman-teman difabel begitu, dan nanti kita di sini akan ngobrol banyak tentang itu, begitu ya Kak ya? Oke. Nah, Mas Pram kan udah perkenalan nih, aku mau tanya dong, kira-kira kesibukan Mas Pram tuh akhir-akhir ini apa aja? Kesibukannya sih tetap di pemberdayaan teman-teman difabel di yayasan kami ya Kak ya. Ada pelatihan, kemudian ada pendampingan di di bidang UMKM juga, kemudian ada terapi dan masih banyak lagi. Iya, dan ini untuk kesibukan kami yang terakhir kemarin, kita baru berkolaborasi dengan Kementerian Kemenko PM, barusan kemarin di acara pesantren inklusi begitu Kak. Wah, keren. Masih anget-anget ini, baru minggu kemarin, hari Minggu kemarin. Berarti banyak banget ya Mas kegiatan yang dilakuin akhir-akhir ini. Iya, banyak banget. Nah, menurut Mas Pram gimana sih memanage waktu biar kegiatan Mas Pram itu semuanya berjalan dengan lancar? Kalau saya sih yang penting untuk kalau kebetulan di tempat kami kan memang untuk jadwalnya sudah ada semua ya Kak ya. Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri sih Kak ya. Berarti emang di Yayasan Difabel Hati Bapa ini sudah termanage lah ya Mas, Iya. untuk tanggal-tanggalnya gitu. Iya betul. Nah, kalau dari Mas Pram sendiri kira-kira sudah bergabung berapa lama ya di Yayasan Difabel Hati Bapa ini? Saya memimpin Yayasan Difabel Hati Bapa sebagai ketua baru 10 tahun Kak. Wah, baru ya, 10 tahun baru ya. Udah Iya. sangat lama ternyata. Berarti udah lama ya Dari Mas? 2015 sampai sekarang.
Berarti udah lama ya Mas Pram? Iya, lumayan. Mungkin waktu kakak-kakak masih SD kali Iya. ya. Iya. Kira-kira ada gak sih Mas momen berkesan selama bergabung di yayasan ini? Menurut saya semua momen terkesan karena kebetulan kan bukan kebetulan ya, karena memang panggilan hati saya memang untuk teman-teman difabel ya Kak ya, untuk mendampingi teman-teman difabel, untuk membantu mereka supaya mereka bisa menjadi orang yang bisa mandiri paling tidak, dan semua semua momen, semua yang kita lalui semuanya menjadi kesan yang indah semua sih. Iya. Oke. Heeh. Berarti emang semua kegiatan yang ada di Yayasan Hati Bapa ini hitungannya semuanya berkesan lah ya menurut Iya, Mas buat saya Pram ini. berkesan, sangat berkesan banget. Nah, berarti kok Yayasan Hati Bapa ini punya peran besar ya Mas dalam mendampingi teman-teman difabel. Betul. Biasanya bentuk dukungan yang diberikan itu seperti apa ya Mas? Macam-macam Kak. Jadi kalau dari tempat kami misalkan untuk anak-anak yang masih kecil, yang mereka membutuhkan terapi motorik, sensorik gitu, kita ada program terapi juga di yayasan. Kemudian untuk anak-anak yang usia sekolah gitu, kita juga melatih mereka untuk kita gali dari potensi mereka Kak, yang mereka suka nyanyi, suka musik, kita gali di situ. Kemudian nanti yang punya talenta yang lain kita gali di situ, seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, kemudian juga untuk teman-teman yang dengan usia produktif, kita juga mendampingi di UMKM juga. Kita mendampingi mereka, misalkan untuk teman-teman yang punya kemampuan untuk massage, untuk pijat gitu ya. Jadi kita dari yayasan itu kita memfasilitasi supaya teman-teman ini mereka mendapatkan sertifikasi profesi dari negara gitu. Jadi kita pendampingannya seperti itu Kak. Nah, jadi kalau mereka sudah mendapatkan sertifikat kompetensi profesi itu kan waktu mereka bekerja juga kan lebih mantap, lebih Iya, meyakinkan betul. gitu kan ya. Heeh. Lebih siap lah ya Iya hitungannya betul, untuk turun iya ke bukan lapangan. bukan hanya sekedar bisa saja, tapi memang mereka memang kompeten kayak gitu. Heeh. Berarti dukungannya itu menurut kompeten dari masing-masing orang itu sendiri ya Mas? Iya betul. Jadi kita sesuaikan jadi kita yang menyesuaikan dengan kemampuan dari teman-teman itu sendiri. Dan bukan hanya itu saja, karena kita juga namanya yayasan sosial ya Kak ya. Ada yang anggota kami ini dari keluarga kurang mampu begitu. Jadi dari mereka mulai nikah sampai mereka punya baby gitu, jadi kami semua yang mengurusin. Sampai untuk mensupport susu baby ini sendiri juga, jadi dari kami juga. Karena ya itu kembali kita melihat kemampuan anggota juga. Kalau memang anggota kami untuk ekonominya kami rasa sudah mapan gitu ya, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami bantu. Tapi untuk anggota kami dengan kemampuan yang istilahnya masih kurang, nggak, jadi kita mengusahakan bagaimana caranya bisa meng-backup mereka kayak gitu. Berarti selama ini dukungan yang diberikan dari Yayasan Difabel Hati Bapa ini beneran sangat cukup ya, sangat benar-benar menurut aku ini lebih dari cukup, beneran sangat cukup. Kalau buat saya secara pribadi sih masih banyak kekurangan sih Kak. Iya, karena kami merasa bahwa kami juga sangat-sangat terbatas begitu ya, dan ya kalau kami bilang ke teman-teman, ke anggota kami ya, kita bisa bantunya ya sebisanya gitu. Belum bisa dikatakan membantu secara maksimal gitu, belum. Iya. Atau aku izin tanya juga Mas, selama ini kan dukungan dari lingkungan sekitar itu hitungannya sudah cukup atau justru masih banyak sikap yang tanpa sadar tuh membuat teman-teman difabel tuh merasa merasa kurang atau merasa gimana gitu? Iya. Kalau untuk dukungan dari kita ini ya Kak ya, kita lebih ke masyarakat luas saja ya. Oh, iya. Jadi kalau untuk
untuk apa ya, kepedulian masyarakat khususnya di Kota Semarang karena kami domisilinya di Kota Semarang ya. Untuk teman-teman difabel ini menurut saya masih masih sangat kurang sih, untuk kepeduliannya, untuk perhatiannya dalam artian Iya. bukan kita yang pengen diperhatikan Iya. bagaimana gitu. Misalkan ada teman difabel netra berjalan sendiri di jalan mungkin mencari toko atau mencari warung mau belanja apa gitu. Istilahnya kalau kalau istilah saya masih masyarakat kita masih cuek sih, masih belum Iya. belum belum yang care, maksudnya nyamperin mereka, tanya apa yang bisa dibantu, masih masih ini sih. Jadi dari Iya. teman-teman juga masih Mengabaikan masih Iya. mengabaikan, Mhm. kayak gitu. Masih membeda-bedakan Iya. kali ya, Mas? Iya betul. Istilahnya masih Iya. banyak yang kurang Iya peduli lah iya ya. iya betul, heeh. Oke, berarti menurut Mas Pram sendiri apa sih yang harus diberikan kepada teman-teman difabel agar mereka bisa dengan nyaman tanpa harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang belum mendukung sepenuhnya? Kalau, dari saya sih kesempatan sih, Kak. Hmm. Jadi, masih masih banyak, kesempatan yang belum didapatkan oleh teman-teman difabel dari segi manapun, baik dari bidang pekerjaan, pendidikan, apapun itu masih masih apa ya, masih masih Maksimal. belum maksimal. Jadi masih untuk kesempatan itu masih kurang buat kami. Kemudian untuk kalau kita ngomong soal kesempatan kan otomatis, semuanya harus dibarengi misalkan Iya. untuk aksesnya juga Iya, gitu betul. kan. Semuanya harus di kita kita jalan bareng-bareng kayak gitu. Jadi, kesempatan, di bidang apapun itu, saya rasa masih masih sangat kurang. Kurang. Iya, baik dalam pendidikan kan masih masih kurang kan yang apa, kayak sekolah inklusi, Iya, kampus betul. inklusi, Mhm. mungkin udah punya label inklusi tapi SDM-nya masih Iya, kurang betul, kayak gitu betul. juga, heeh. Jadi mungkin di lingkungan-lingkungan sekitar sini tuh masih banyak yang benar-benar belum memenuhi untuk teman-teman difabel tuh merasa nyaman atau Iya peduli. betul, Iya. heeh. Masih itu kali ya, Mas, masih dibeda-bedakan dan masih dipandang sebelah gitu, Iya, apalagi kalau buat iya betul, pekerjaan. masih dipandang sebelah mata. Mhm. Jadi, "Ah, apaan sih kamu? Apa kamu Iya, bisa?" Kan kayak benar. gitu. Nah, aku izin tanya juga masalah bentuk dukungan kan bisa dengan memberi ruang ya Mas bagi Betul, teman-teman difabel mhm, untuk tampil dan bersuara di depan publik. Nah, oke. seberapa besar sih Mas dampaknya kalau hal itu tuh benar-benar dilakukan di depan publik? Jadi menurut saya kalau, kita diberi apa, kesempatan Iya. untuk kita bisa ngomong di depan Mhm. publik itu, saya rasa akan berdampak berdampak besar sih, Kak, ya. Jadi kan, mungkin, selama ini masyarakat kita mungkin, masih asing dengan apa sih difabel itu, mungkin masih bingung. Nah, kalau kata orang kan, "Tak kenal maka tak sayang." Jadi Iya. makanya itu kan waktu kita diberikan kesempatan untuk kita ngomong di depan publik, jadi masyarakat di luar sana mereka bisa bisa ngerti, "Oh ternyata seperti ini." Oh, biasanya kan ada masyarakat yang, mau deketin difabel, takut takut kalau nyinggung Iya, atau benar, apa. benar, Nah, jadi dengan acara seperti ini, dengan kita ngonten kayak gini, kita ngobrol kayak gini, itu bisa memberikan informasi untuk masyarakat, di luar sana bagaimana sih difabel itu, kemudian, mereka apa sih yang dibutuhkan, ya seperti itu, heeh. Oke. Nah, dari pengalaman Mas selama mendampingi teman-teman difabel, apa pesan atau harapan yang paling ingin Mas sampaikan ke masyarakat luas? Eh, apa ya, harapan saya sih, yang seperti Kakak sampaikan tadi, teman-teman difabel, jangan dibeda-bedakan lah Iya, karena, oke memang kita berbeda tetapi kita mempunyai hak yang sama kan seperti itu. Mungkin, apa, secara secara fisik mungkin kita kita berbeda tetapi, kami juga mempunyai nilai-nilai plus yang lain iya, yang benar. mungkin dari teman-teman atau dari masyarakat itu ada yang tidak punya yang apa yang kami punya. Jadi, Betul. tolonglah berikan kami kesempatan, berikan kami, ruang supaya kami bisa bisa menunjukkan kalau kami ini bisa. Kalau kami nggak diberikan kesempatan, bagaimana bisa tahu kalau kami juga bisa, melakukan apa yang seperti orang lain lakukan kan kayak Iya, gitu. Setuju Iya. banget. Berarti emang lebih ke coba dong dikasih kesempatan ya. Betul, iya. Jangan
asal udah Mm-mm. kira aja Iya. enggak nih. Iya. Nggak bisa Iya, kan benar. gitu. Padahal kan kalau misalnya Jangan udah difabel langsung dikasih label ini nggak bisa apa-apa, Iya, enggak. betul. Kita nyatanya tadi saya naik ke sini gendong juga bisa ya Kak Iya. ya. Keren. Nah, ini juga saya sorotin ini biar nanti dari yang pemangku kebijakan juga bisa memberikan akses yang Iya, yang apa ya, yang Bisa bisa inklusif, iya ya, betul. yang bisa dipakai oleh difabel Mm-mm, juga iya, gitu ya. iya. Contohnya gitu. kayak tangga tadi ya. Iya. Butuh lift ya, Mas? Iya, butuh lift, heeh. Iya, oke. Nah, karena ini udah di penghujung acara. Oh, enggak terasa ya Kak ya. Cepet banget ya, Mas? Besok-besok ditambahin 2 Iya. jam gitu ya. Nah, mungkin Mas Pram mau kasih kesan dan pesan atau buat teman-teman sobat vokasi atau masyarakat luas lagi nih, tapi lebih ke sobat vokasi sih. Oke, yang iya. disampaikan. Mm-mm. Jadi buat sahabat vokasi dimanapun kalian berada, apapun kondisi kalian gitu ya, aku percaya kalau kalian itu bisa kayak gitu. Yang penting kalian bisa tetap semangat, tetap mau berjuang. Yang utama berjuang ya. Jadi kalau saya bisa, teman-teman sahabat vokasi pun pasti bisa banget gitu. Betul. Oke. Wah, seru banget ya ngobrol Iya. hari ini. Bener, kita jadi tahu nih gimana pentingnya lingkungan yang mendukung dan inklusif buat teman-teman difabel, dan juga kita jadi tahu nih caranya untuk saling menghargai dari pengalaman yang dibagikan. Juga kita bisa belajar untuk lebih menghargai perbedaan dan saling bantu satu sama lain. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua bisa menciptakan ruang yang inklusif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Pram. Terima kasih Kakak.